Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Salwa Alisha dengan nomor BP 2423029 dari Prodi TRB 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kebutuhan bahan bakar yang dari sumber jurnal, yaitu perhitungan kebutuhan bahan bakar cangkang kelapa sawit dan tongkol jagung pada unit thermal air heater di PT Samrock Manufacturing Corpora berikut oleh Rasmiati, kemudian Donda, Adil Barus, dan Muhammad Fahrizi. Sebelum kita lanjut menghitung kebutuhan bahan bakar, kita harus mengetahui dulu apa itu HHV dan LHV. Nah, apa itu HHV? HHV adalah High Heating Value yang merupakan jumlah energi total yang dihasilkan dari pembakaran sempurna bahan bakar yang meliputi energi dari uap air atau kondensasi. Artinya semua panas itu dihitung dan termasuk panas laten dari uap air, sehingga HHV adalah energi maksimum yang dapat diperoleh. Lalu, apa itu LHV? LHV adalah Lower Heating Value, yaitu jumlah energi yang dihasilkan dari pembakaran. Nah, tetapi energi dari kondensasi uap air itu tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Oleh karena itu, artinya adalah uap air dianggap tetap dalam bentuk gas, kemudian panas laten itu tidak digunakan, sehingga jadi LHV itu adalah energi yang benar-benar bisa dipakai dalam sistem nyata. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan bahan bakar cangkang sawit dan tongkol jagung pada unit thermal oil heater di PT Samrock Manufacturing Corpora pada jurnal berikut. Di jurnal tersebut diketahui bahwasannya efisiensi itu sebesar 85% pada temperatur thermal fluid, yaitu 250 derajat Celcius atau 523 Kelvin. Kemudian cangkangnya itu sebesar 75% dan tongkol jagung 25%. Nah, ini tabel datanya. Ini adalah tabel data operasi unit, dan ini adalah tabel komposisi bahan bakar cangkang kelapa sawit dan tongkol jagung. Berisi komposisi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan kadar abu. Dan ini adalah persen komposisi ini tadi pada masing-masing bahan, yaitu cangkang kelapa sawit dan tongkol jagung. Nah, yang pertama itu kita akan menghitung nilai kalor bahan bakar cangkang kelapa sawit, yaitu perhitungan nilai kalor tinggi atau High Heating Value atau HHV dengan menggunakan rumus DeLong dengan rumus 33.950 dikali C atau karbon ditambah 144.200 dikali H2 dikurang O2 dibagi 8, kemudian ditambah 94.000 S atau sulfur pada dengan satuan kilojoule per kilogram. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 33.950, kemudian karbonnya sebesar 51,14 pada cangkang kelapa sawit, kemudian ditambah 144.200 dikali, yaitu H2-nya sebesar 3,36%, kemudian dikurang dengan O2-nya sebesar 43,3% dibagi 8 dan ditambah 94.000. S-nya karena dia pada cangkang kelapa sawit itu 0, maka di sini kita akan tulis 0. Lalu kita hitung semuanya, kita kalikan dan tambah, lalu didapatkan hasil total HHV sebesar 3.450,4232 kilokalori per kilogram. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai kalori rendah, yaitu Low Heating Value atau LHV dengan rumus HHV dikurang 2411. Ini didapatkan dari panas laten penguapan air dikali M adalah moisture atau kelembapan, dimana diketahui pada jurnal itu kelembapan pada cangkang kelapa sawit sebesar 7,5%. Nah, lalu ini kemudian ditambah
Oh, ini ada salah ketik, itu harusnya 9 dikali 3,36%, yaitu dari komposisi H2 dalam satuan kilojoule dan kilojoule per kilogram. Lalu kita hitung semuanya, lalu didapatkan hasil akhirnya sebesar 13.496,02 kJ per kilogram. Lalu kita kali dengan 0,24 kilokalori per kilogram, sehingga didapatkan hasil akhirnya 3.239,0448 kilokalori per kilogram. Nah, ini dikali dengan 0,24 untuk konversi satuan dari kilojoule per kilogram ke kilokalori per kilogram. Selanjutnya kita itu setelah menghitung HHV dan LHV dari cangkang kelapa sawit, selanjutnya kita akan menghitung kalori bahan bakar tongkol jagung. Yang pertama itu HHV-nya dengan menggunakan rumus Dulong seperti yang di atas, yaitu 33.950 dikali karbon ditambah 144.200 dikali H2, kemudian dikurang O2 per 8 ditambah 94.000 dikali S. Kemudian kita masukkan persenan komposisi pada tongkol jagung pada tabel ini. Lalu setelah kita tambah dan kita kalikan, didapatkan hasil akhirnya sebesar 18.890,49 kJ per kilogram. Lalu akan kita konversi ke kilokalori per kilogram, lalu didapatkan hasil akhir HHV pada tongkol jagung itu sebesar 4.533,7176 kilokalori per kilogram. Lalu kita hitung pula nilai kalori rendahnya seperti yang tadi, itu dengan rumus yang sama, HHV dikurang 2411 dikali moisture dikali 9 dikali H2 dengan dalam satuan kilojoule per kilogram. Lalu kita masukkan angkanya dan didapatkan hasil akhirnya 4130,4055 kilokalori per kilogram. Setelah dihitung HHV dan LHV masing-masing bahan, yaitu cangkang kelapa sawit dan tongkol jagung, lalu kita akan menghitung perbandingan komposisi bahan bakar cangkang dan tongkol jagung. Nah, perbandingan bahan bakar cangkang dan tongkol jagung yaitu 3:1. Untuk cangkang kelapa sawit itu sebesar 75% dan tongkol jagung sebesar 25%. Maka komposisi bahan dalam 1 kg bahan bakar setelah dicampur adalah, untuk karbon itu dia yang pertama ini adalah bagian dari cangkang kelapa sawit, berarti 0,75 dikali 51,14%, ini didapatkan dari ini komposisi bahan bakar pada cangkang kelapa sawit, kemudian ditambah dengan 0,25 ini dari persenan komposisi bahan tongkol jagung dikali dari persenan karbon pada bahan bakar tongkol jagung, sehingga didapatkan hasilnya 50,35%, yaitu sekitar 0,5035 kg. Begitu pula pada perhitungan hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur serta abu. Begitu pula sebawahnya. Kemudian didapatkan hasil totalnya itu 100%, yaitu 1000 kilo. Kemudian setelah menghitung perbandingan dan komposisi bahan bakar cangkang dan tongkol jagung, kita akan menghitung kalori bahan bakar cangkang kelapa sawit dan tongkol jagung, yaitu berupa kalori campurannya. Yang pertama kita juga sama seperti tadi menghitung nilai kalori tinggi atau high heating value atau HHV dengan menggunakan rumus Dulong lagi. Kemudian kita masukkan komposisi karbon, hidrogen, oksigen, namun tidak pada nilai yang pada tabel di awal, namun dari perhitungan sebelumnya ini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 33.950 dikali 50,35% bagian karbonnya ini dia, kemudian 144.200 dikali hidrogennya 4,07%. Nah ini kemudian harusnya ini ada yang kurang, namun ini lupa diketik, yaitu O2 nya sebesar
43,21% dibagi 8, lalu ditambah 9.400, kemudian dikali 0,03% untuk sulfurnya. Nah ini lalu didapatkan hasil akhirnya untuk HHV kalori campuran adalah 3.642,9276 kilokalori per kilogram. Lalu untuk perhitungan kalori rendahnya juga menghitung seperti rumus yang sebelumnya, yaitu HHV dikurang 2411 dikali moisture atau kelembapan ditambah 9 dikali H2 dalam satuan kilojoule per kilogram. Nah tadi kita dapatkan HHV-nya ini dalam satuan kilojoule per kilogram dulu, lalu kita kurang 2411, kemudian dikali moisture-nya 9,09%, ditambah 9 dan dikali dengan 4,07%, lalu didapatkan hasilnya 3.378,3733 setelah dikonversi ke satuan dari kilojoule per kilogram ke kilokalori per kilogram. Selanjutnya itu kita lanjut menghitung perhitungan kalori yang dibutuhkan thermal fluid untuk data. Nah Q yaitu sama dengan laju aliran massa dikali CP thermal fluida dan dikali delta T. Itu pada awalnya diketahui masanya di sini adalah 10.500, namun setelah dikali dengan densitasnya sebesar 0,988 itu didapatkan hasilnya 10.479 dan satunya berubah menjadi kilogram per jam, kemudian dikali CP nya sebesar 1,58 kilojoule per kilogram Kelvin dan dikali delta T nya 523 dikurang 298 Kelvin, kemudian didapatkan hasil akhirnya 3.725.284,50 kilokalori per jam. Lalu setelah kita dapatkan kalori yang dibutuhkan, kita akan menghitung kebutuhan bahan bakar berdasarkan rumus efisiensi thermal oil heater secara langsung. Nah, dengan rumus efisiensi sama dengan Q terpakai, Q useful dibagi Q fuel atau Q bahan bakar dikali 100%. Nah, diketahui di jurnal tadi bahwasannya efisiensi sebesar 85%. Kita lihat lagi. Nah, ini. Nah, 85%. Kemudian Q terpakainya ini setelah kita dapatkan 3.725.244,50 kilokalori per jam dan LHV-nya tadi sebesar 3.378,3733 kilokalori per kilogram. Lalu kita substitusi ke rumus yaitu 0,85 sama dengan ini adalah Q terpakai dibagi massa bahan bakar dikali LHV. Nah, kemudian setelah diurai hasilnya seperti ini, kemudian kita dapatkan rumus untuk mencari massa bahan bakarnya itu 3.725.284,50 dibagi 282.871,6173 dan mendapatkan hasilnya 1.297,2775 kg per jam. Nah, jadi di jurnalnya diketahui bahwasanya pembagian bahan bakar itu 3:1, kemudian untuk cangkalnya 75% dan tongkolnya 25%. Lalu kita kali untuk cangkal kelapa sawit itu 0,75 dikali massa bahan bakar tadi ini yang telah kita dapatkan dan dapatkan hasil akhirnya 972,9581 kg per jam dan tongkol jagungnya sekitar 25%, maka 0,25 dikali hasil MBB tadi atau massa bahan bakar dan didapatkan hasil akhirnya 324,3193 kg per jam. Nah, sekianlah perhitungan kebutuhan bahan bakar pada jurnal tersebut. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.